Banyak orang yang telah mengetahui pentingnya untuk melakukan investasi sedini mungkin. Bagaimana mereka harus mulai menyisihkan uangnya untuk mulai memikirkan tentang masa depan. Namun, mengapa banyak orang yang malah terjerumus kepada investasi yang bukan malah memberikan keuntungan pada mereka, tapi malah memberikan kerugian? Dan tidak jarang pula, ada investasi yang membuat orang kehilangan 100% dari uangnya. Menurut Benjamin Graham, proses investasi yang seharusnya dilakukan harus melalui beberapa urutan analisa yang baik. Jika proses analisa tersebut tidak selesai dilakukan, mungkin kita malah bisa mendapatkan kerugian pada investasi kita. Oke, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kita bisa investasi dengan baik? Di video ini, saya akan coba membahas urutan langkah-langkah berpikir yang dilakukan oleh Benjamin Graham dalam melakukan investasi. Saya Sampurna dari Redwood Investing, channel yang akan membahas tentang bisnis, investasi, dan psychology behind it. Ini adalah episode 1, video pertama saya. Kita akan bahas tentang bagaimana mulai berinvestasi dari nol. Mari kita mulai. Di video kali ini, kita akan membagi video ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita mengkategorikan terlebih dahulu apa yang termasuk investasi, apa yang bukan termasuk investasi, sehingga kita lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana kita harus memiliki mindset terhadap investasi ke depannya. Kemudian yang kedua, apa saja minimal prosedur yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan investasi. Saya belajar ini dari Benjamin Graham, guru dari investor terkenal Warren Buffett. Di sana Benjamin Graham membabarkan 3 langkah untuk melakukan proses analisa investasi yang cukup baik. Dan di bagian yang ketiga, kita akan coba membahas apa saja kendaraan investasi yang bisa kita pilih, yang bisa kita beli aset investasinya untuk kita mulai pertama kali. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Kita harus dari awal bisa membedakan mana yang sebenarnya merupakan investasi dan mana yang sebenarnya bukan merupakan investasi. Tidak semua hal yang menghasilkan uang dapat kita kategorikan sebagai investasi. Apabila kita bekerja secara aktif ke kantor atau seperti membuka restoran, di mana kita benar-benar engage di kegiatan day-to-day operasionalnya secara full time, itu kita tidak kategorikan sebagai investasi. Yang kedua, kita juga tidak mengkategorikan investasi apabila kita melakukannya hanya karena ikut-ikutan teman kita atau keluarga kita, tanpa kita benar-benar memahami sebenarnya apa yang kita beli, kendaraan investasi apa yang kita beli. Hanya karena dikatakan, oh kan nanti bisa mendapatkan uang lebih, nanti bisa bertumbuh nih 100%, 200%, hanya dengan naruh uang selama 3 minggu, tanpa kita memahami background mengapa uang itu bisa berkembang sebegitu banyak, itu kita tidak bisa mengatakan itu sebagai investasi. Dan yang ketiga, andai pun kita telah melakukan analisa yang harus kita lakukan adalah analisa yang cukup baik, yang berdasarkan dari kalau saya menggunakan work frame dari Benjamin Graham, guru dari Warren Buffett. Nah, seperti apa work frame yang dimiliki oleh Benjamin Graham untuk beliau melakukan proses investasi yang baik? Kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua, ada 3 minimal proses berpikir untuk membuat sebuah keputusan investasi yang baik. Yang pertama adalah ada proses analisa risk reward-nya. Biasanya kan orang-orang kalau investasi nih ya, oh untungnya bisa berapa cepat balik, itu semua membicarakan tentang reward. Tetapi di konsep Benjamin Graham, kita tidak hanya membahas tentang rewardnya saja, tetapi apa risknya yang bisa terjadi dengan kita deploy dana kita ke hasil investasi tersebut. Apabila kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa memahami apa saja resiko yang bisa terjadi dengan kita taruh uang kita di si A atau taruh uang kita di robot trading atau bagaimana, kalau kita tidak bisa melogika bagaimana dia bisa menghasilkan uang, kita langsung terminate idea tersebut. Karena ketika kita tidak bisa melakukan analisa risk reward, kita menjadi spekulasi. Sama seperti kita gambling di kasino di Las Vegas atau di Macau.
Jadi ketika proses analisa risk reward tidak bisa kita lakukan, kita nggak paham nih. Seharusnya kita tidak bisa melakukan investasi tersebut. Dan 90-95% ide investasi kita akan kita buang di langkah yang pertama ini. Karena most investment idea kita tidak paham bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari ide tersebut. Contohnya, saya sampai dengan hari ini tidak bisa mengerti the whole idea tentang cryptocurrency. Bukan saya tidak mempelajari, saya suka membacanya. The whole idea of blockchain, the whole idea of cryptocurrency, I get that idea, tapi saya nggak bisa memahami secara keseluruhan. Mungkin belum, saya nggak tahu. I have no opinion yet. Ketika saya tidak bisa memahami, meskipun kripto lipat 20 pun, di sana sini sudah mulai orang-orang mengatakan saya untung 100%, 200%, 300% dalam waktu sekian bulan. Saya tidak merasa entitled untuk bisa mendapatkan keuntungan dari aset investasi tersebut. Itu yang saya maksudkan dengan analisa risk reward yang pertama. Saya tidak bisa memahami risknya. Prosedur yang kedua yang diajarkan oleh Benjamin Graham adalah investasi yang baik harus memiliki potential reward yang cukup, potential reward yang adequate untuk bisa kita nikmati di akhir periode investasinya. Selama kita tidak bisa menentukan berapa perkiraan hasil investasi yang bisa kita dapatkan dengan kita membeli aset tertentu. Let's say misalnya dulu ada NFT, jadi orang mentradingkan aset NFT yang waktu itu ada seperti ada gambar-gambar yang di Indonesia juga ada. Waktu itu ada orang yang foto aja yang nilai gambarnya bisa, NFT-nya bisa laku 1 miliar lebih. Nah, saya coba berpikir, oke nggak buat saya aset investasi seperti NFT? Nah, saya tidak bisa memahami berapa return yang mungkin bisa saya dapatkan. Saya tidak bisa tahu siapa pembelinya. Berarti ketika saya tidak bisa menentukan berapa return possibility yang bisa saya dapatkan dalam investasi tersebut, maka saya kategorikan return tersebut tidak bisa diketahui dan saya tidak bisa mengatakan potensi returnnya itu cukup. Iya betul, karena memang saya tidak memahami, dan just skip aja deh. Kita cari aset investasi yang lain. Juga contoh yang lain, misal kita membeli deposito atau obligasi negara yang bisa memberikan return sekitar 4-5% per tahun di Indonesia. Jika tanpa resiko kita bisa mendapatkan return investasi sekitar 4-5% tersebut per tahun, ya kita tidak perlu untuk melakukan investasi di aset lain yang mungkin lebih beresiko karena kita tidak pahami 100%, tetapi memberikan return yang kurang lebih sama dengan deposito atau obligasi negara. Jadi poin yang kedua adalah kita harus cukup jelas berapa return investasi yang possible yang bisa kita dapatkan dari aset tersebut. Jika tidak bisa lebih banyak daripada deposito atau obligasi negara, maka kita dapat kategorikan tidak cukup memadai untuk kita melakukan investasi di aset tersebut. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam prosedur melakukan analisa untuk membuat keputusan investasi adalah keamanan modal kita. Warren Buffett memiliki quote yang cukup terkenal. Yang nomor satu adalah never lose money. Yang kedua adalah don't forget rule number 1. Jadi yang benar-benar ditekankan oleh Warren Buffett adalah keamanan modal. Yang diartikan never lose money adalah bukan kehilangan uang karena floating loss ketika saham kita sedang minus, sedang merah. Yang dimaksud adalah never lose money di perusahaan yang fundamentalnya tidak baik, atau di investasi yang membuat kita kehilangan uang secara permanen. Jadi keamanan modal yang dimaksud adalah di underlying aset yang kita pegang itu harus benar-benar layak untuk diperdagangkan. Seperti yang kita tahu, ya dalam investasi saham, saya adalah investor saham, ada yang disebut dengan saham-saham gorengan, yaitu saham-saham yang sebenarnya perusahaannya nggak terlalu layak diperdagangkan di market kapitalisasi yang disebutkan pada saat mereka IPO. Jadi mereka IPO mendapatkan uang lalu meninggalkan perusahaannya. Jadi keamanan modal yang dimaksud adalah kita harus membeli
barang-barang yang memang benar memiliki nilai intrinsic value. Let's say kita punya sebuah mobil Innova baru lah. Kita tahu intrinsic value-nya adalah sekitar, ya mungkin harga sekarang mobil Innova mungkin 400 juta atau 500 juta pada saat video ini dibuat. Ketika kita tahu bahwa kita membeli barang dengan nilai intrinsik sekian, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah memperhatikan aspek keamanan modal kita. Artinya kita tidak beli barang yang sebenarnya kita tidak mau barangnya. Banyak cara investasi atau trading mungkin yang disebutnya. Kita beli barang yang sebenarnya kita nggak ingin barangnya, tapi kita ingin jual barang ini dengan harga lebih tinggi pada orang lain. Jadi yang disebut dengan keamanan modal di sini adalah kita ingin membeli barang yang benar-benar kita tahu nilai value-nya berapa. Dan ideally, kita benar-benar ingin memiliki barangnya. Let's say contoh, kita katakan perusahaan yang bagus adalah BCA. Seorang investor yang baik dalam aspek analisa keamanan modal, itu sebaiknya dia benar-benar membeli saham BCA. Karena dia ingin memiliki perusahaan BCA-nya itu. BCA perusahaannya benar ada, dikelola dengan baik. Jadi dengan kita membeli aset yang baik di harga yang benar, kita sebenarnya telah secara langsung mengamankan modal kita. Yang tidak aman bagaimana? Ya membeli aset yang sebenarnya tidak ada value di dalamnya. Tapi kita berharap ada orang lain yang akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi 3 poin prosedur yang disebutkan oleh Benjamin Graham. Yang pertama adalah kita harus tahu risk reward dari aset yang kita beli. Nggak bisa memikirkan rewardnya doang. Kita harus tahu setiap aset yang kita beli punya risk. Even to deposito sekalipun. Ada deposito yang punya bankrupt dan uangnya juga hilang. Jadi nggak ada yang aset yang benar-benar 100% risk free. Analisa risk reward yang pertama. Yang kedua adalah return-nya harus cukup. Harus ada return-nya. Kalau kita tidak bisa mengetahui return-nya, sebaiknya dikategorikan sebagai investasi yang layak menurut kita. Dan yang ketiga, keamanan modal. Kita membeli barang yang benar-benar memiliki value, bukan hanya fokus kepada bagaimana cara kita bisa menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Oke, itu poin yang kedua. Kita prosedur urutan berpikir melakukan investasi. Nah, sekarang poin yang ketiga, kita akan menjawab pertanyaan orang yang pemula enaknya beli investasi apa atau investasi apa yang bagus saat ini. Investasi yang bagus, setiap orang tidak bisa dikatakan sama. Kita coba lihat opsinya, apa saja yang kita punya. Yang pertama adalah investasi yang paling umum dilakukan oleh banyak orang yang menabung di bank, yaitu apa? Deposito. Deposito memberikan return yang nggak terlalu besar, tetapi kepastiannya yang sangat bagus. Pembeli deposito tersebut akan mendapatkan return yang pasti yang dijamin oleh bank tersebut. Dan sebenarnya very rare, sangat jarang bahwa bank mengalami bankrupt. Jadi dari sisi keamanan modal sebenarnya deposito bagus. Problemnya returnnya nggak terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emas. Banyak juga disukai oleh orang untuk melakukan investasi. Kenapa? Balik lagi keamanan modal. Keamanan modal karena dalam artian supply dari emas tersebut sangat predicted. Karena supply sangat predicted, artinya di dunia ini sudah 90 atau 95% emas yang ada di dunia ini yang ditemukan itu sudah di mining, sudah keluar. Jadi akan sangat unlikely ada tiba-tiba banyak supply yang banyak akan aset emas ini. Jadi karena emas supply-nya sangat predicted, berarti fluktuasi value-nya seharusnya tidak terlalu besar. Dan sebenarnya ini juga idea Bitcoin juga sih sebenarnya. Tapi di emas, orang selalu banyak mengatakan, lihat nih, saya beli tahun 1990, sekarang harganya berapa? Dulu saya beli 25.000, sekarang harga emas sudah 1.200.000 atau 1.300.000. Pasti naik, nggak bisa nggak naik. Jadi itu alasan emas merupakan aset yang banyak disukai orang. Dan returnnya lumayan. Return emas per tahun kalau di average bisa sekitar 8-9% per tahun, which is quite good menurut saya. Berikutnya ada aset lain, properti.
Di properti, properti juga aset yang menarik. Di daerah rumah saya sekitar mungkin 12 tahun yang lalu, ada saudara saya membeli rumah di daerah ini. Dan waktu itu benar-benar harganya sangat murah waktu itu. Dan setelah 10 tahun berlalu, properti di daerah sini naik begitu banyak. Dan kalau saya average itu sekitar 16 atau 17% annual per tahun, which is very good. Tapi the problem with property adalah liquidity. Kita tidak bisa berinvestasi hanya dengan, oh saya all in deh, saya beli rumah ini, kan harganya pasti naik. Kita tidak bisa menggunakan logik tersebut, karena jika kita tiba-tiba membutuhkan uang tersebut, properti adalah aset yang sangat tidak liquid, tidak mudah untuk menjual di market price. Jika kita terburu-buru untuk menjualnya, kita akan mengalami kerugian mungkin sekitar 20-30% atau bahkan 40% dari market price jika kita terburu-buru untuk menjual aset ini. Jadi memang ada kelebihannya, tapi kekurangan properti adalah likuiditas. Berikutnya ada aset investasi surat berharga, yang di dalamnya termasuk saham, obligasi, sukuk, dan MTN atau banyak aset lain yang kita miliki dalam bentuk surat kepemilikan. Dan biasanya tidak punya bentuk fisiknya. Jadi seperti properti kita kan punya tanahnya kan, emas kita punya barangnya, kita punya logamnya. Tapi untuk surat berharga kita tidak benar-benar memiliki satu aset. Nah, di poin ini yang biasanya banyak orang yang, terutama orang yang agak konvensional, agak enggan untuk berinvestasi di aset surat berharga, karena dia tidak benar-benar memegang atau memiliki atau bisa melihat bentuk fisik dari barang ini. Nah, yang berikutnya di reksadana. Reksadana sebenarnya adalah kepemilikan surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi ada manajer reksadana yang memiliki spesialisasi di aset berharga seperti deposito atau surat utang jangka pendek. Ada juga yang reksadana yang spesialisasinya di saham saja atau campuran dari kesemuanya. Jadi reksadana dan surat berharga sebenarnya asetnya sama, underlying asetnya sama. Tetapi di reksadana sebenarnya kita membeli melalui manajer investasi. Jadi kita mempercayakan dana kita kepada orang yang lebih paham di dunianya tersebut. Dan yang berikutnya sebenarnya ada aset investasi yang lain sebenarnya, seperti jam tangan. Buat orang yang suka dengan jam tangan dan paham dengan jam tangan sebenarnya aset yang berharga, karena Rolex ketika dibeli semisal harganya 1 miliar, kadang bisa dijual dengan harga di atasnya, mungkin 2 miliar atau 2,5 miliar. Kenapa? Karena supply and demand. Jadi di orang yang paham dengan aset-aset yang tidak umum buat orang lain, kadang-kadang ada seperti jam tangan Rolex tadi, juga seperti kartu trading card. Di US ada trading card baseball yang harganya bisa jutaan. Saya kurang paham harganya berapa, tapi itu mahal karena ada supply demand. Ada orang yang ingin memiliki aset tersebut dan aset tersebut tidak umum. Kartu baseball tersebut tidak umum dan dicari oleh banyak orang. Atau juga bisa lukisan misalnya. Saya banyak membaca beberapa lukisan yang dibeli dengan harga let's say 100.000 US dollar dan kemudian dijual dengan 3 juta US dollar. Jadi like 30 baggers dari lukisan. Ya buat saya mungkin lukisan doang, tapi buat orang yang benar-benar paham dengan artnya, mungkin itu aset yang mereka bisa menilai-nilai intrinsik. Oke, itu beberapa contoh aset yang bisa dibeli untuk mulai berinvestasi. Nah, karena ada plus minusnya sendiri, jadi saya ingin closing video ini dengan idea begini. Aset investasi apa yang bagus? Bukan aset investasi apa yang bagus, tapi aset investasi apa yang sebenarnya bisa kita pahami. Jadi semisal kita bisa pahami hanya deposito. Aset deposito adalah aset investasi yang terbaik buat kalian. Nggak perlu ikut beli saham, nggak perlu ikut beli cryptocurrency, nggak perlu ikut beli yang lain jika tidak paham dengan karakteristik dari kendaraan investasi yang akan kita beli. Jika kita
suka dengan belajar tentang perusahaan, suka belajar tentang bagaimana sebuah perusahaan, kenapa kok bisa setiap tahunnya getting bigger, getting more customer. Ketika kita suka dengan belajar itu, mungkin aset saham adalah aset yang bagus untuk kita pelajari jika menggunakan pendekatan fundamentalis ya. Atau jika kita termasuk orang yang agak konservatif dan kita punya uang lebih, kita suka dengan saya nggak apa-apa dengan masalah likuiditas, saya punya banyak uang nih misalnya, saya beliin aja sebagian untuk beli tanah, nanti harganya naik ketika nanti ada mall dibangun di sini. Dan ketika kalian paham dengan dunianya, it's very okay. Aset properti adalah aset yang bagus buat orang yang memiliki pengetahuannya. Jadi saya ingin closing dengan terlalu banyak pertanyaan. Aset investasi apa yang bagus? Aset investasi apa yang bagus untuk pemula? Aset investasi apa yang bagus untuk orang yang sudah berusia? Ya, pertanyaan yang benar memberikan kita jawaban yang benar juga. Saya merasa bukan aset investasi apa yang perlu kita pertanyakan, tapi keadaan apa yang paling cocok buat kita untuk membeli aset investasi tertentu. Buat saya saham, buat orang lain belum tentu. Buat orang lain atau let's say tante atau om saya mungkin lebih suka emas, karena mereka bisa memahami emas. Mereka tidak paham dengan apa sih perusahaan ini. Semua teman-temannya yang beli saham rugi, harus jual rumah dan sebagainya, itu yang mereka pahami. Ya, that's fine, it's okay, tidak harus investasi saham. Nah, pertanyaan yang lebih benar adalah bagaimana kita membuat keputusan investasi yang baik, bagaimana prosesnya. Yang nomor satu adalah, yang penting adalah bagaimana prosedur investasi, prosedur membuat keputusan investasi yang bagus, seperti yang telah disampaikan oleh Benjamin Graham. Yang kedua adalah mindset yang baik. Jadi mindset ini juga penting, karena gini, kalau kita sudah paham dengan aset investasi tertentu, let's say emas atau let's say property, kita sudah paham aset investasi tersebut dan aset investasi yang baik, maka kita just stay with it. Nggak usah ikut-ikutan orang lain yang kamu harusnya beli ini, harusnya beli itu, harusnya ikut saya beli BRI, harusnya beli ikut saham batubara. Nggak perlu ikut. Stay within your circle of competence. Stay di mana yang kamu tahu, yang pada akhirnya jika kita cukup sabar akan memberikan return yang oke buat kita. Baru kita setelah mengenal diri kita, baru kita stick di investasi apa yang kita ingin deploy dana kita. Menurut saya itu adalah cara investasi yang baik buat pemula, buat yang advance, buat siapapun, termasuk Warren Buffett yang sudah berpengalaman 60-70 tahun berinvestasi. Itu the exact cara yang sama yang dia pakai. Stay within circle of competence. Video ini akan saya akhiri dengan pesan, you like it or not, everyone is an investor. You like it or not, everyone is an investor. Just be better being investor 1% every day. Oke, sekian dari saya. Saya Sampurna dari Investing. Sampai ketemu di video berikutnya.